Kasih itu. Bersyukur kembali pagi hari ini dapat datang di hadapanmu kembali. Memuliakan Engkau, puji Engkau, bersyukur segala kasih. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dari awal katakan, saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu
yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Oh, oh, firman-Mu Tuhan beri kehidupan. Firman-Mu Tuhan berikan pengharapan. Oh, kami bersyukur senantiasa dapat memandang wajah-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau. Haleluya, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepada-Mu, dan pengharapanku, penolong dan Allahku. Tiada yang seperti, ku bersyukur, ku kepada-Mu. Dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Oh, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau.
seperti Engkau. Oh, oh, oh. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Oh, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau boleh memilih tempat ini untuk Engkau boleh menyatakan diri-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa ada bersama dengan kami di sini Tuhan, karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pagi hari ini kembali dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami sadar seluruh kehidupan dan keberadaan kami ini semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih buat nafas yang baru pagi hari ini, buat kerinduan yang baru pagi hari ini, buat rasa yang lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami boleh memperoleh hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang membawa hati kami yang baru Tuhan, di mana Engkau sudah bekerja di dalamnya Tuhan, di mana Engkau sudah menguduskannya dengan perkataan-perkataan-Mu setiap hari. Pagi hari ini kami bawa hati kami yang baru, yang segar, supaya ketika Engkau berfirman, ketika Engkau berkata-kata, kami boleh merespon Tuhan, sehingga hikmat dan nalar kami boleh bertumbuh Tuhan, sehingga kami dapat mengenal segala jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua teman-teman kami yang bergabung di sini, juga yang mendengarkan radio Tuhan, kami berdoa biar semuanya kami boleh fokus mendengarkan perkataan-perkataan kehidupan daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Mantap Pak Tian. Selamat pagi semua. Tian. Siapa lagi? Sudah? Semua? Esther. Salam Esther. Esther itu atau Matia? Oke, baik, puji Tuhan ya. Ada radio? Oke, ada 2 di radio ya. Teman-teman juga boleh gabung di sini ya. Di Medan, dari mana ya. Baik, kita bersyukur saudara. Dengan segala kesabaran Tuhan, Tuhan akhirnya membawa kita kembali. Ya, Bapak Tian bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oke, jadi kan ini sebagai apa ya? Walaupun mungkin belum mengerti gitu ya, tapi buat apa ya, sebagai satu langkah yang baru gitu ya. Pasti Tuhan itu dengan segala kesabarannya gitu ya, bahwa Dia pasti akan membawa setiap orang, siapapun dia, datang kepada Tuhan gitu. Kalau diberikan kesempatan gitu, ambillah kesempatan ini gitu. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tentu si jahat tidak akan dengan begitu saja membiarkan orang-orang itu lepas dari cengkeramannya gitu. Dia tidak begitu mudahnya gitu. Kalau saya ingat dulu almarhum Pak Nasrun ya,
teacher gitu. Saya ingat sekali gitu. Mungkin dia merasa, karena saya tahu saudara dulu itu dia gimana ya, ada mungkin perasaan saya juga bisa dengarkan firman Tuhan menurut dia gitu. Saya juga ya mungkin dari segi kesenioran gitu, mungkin ya saya sama-sama lah dengan dia gitu. Dulu di Bengkong gitu ya. Mungkin ada kadang perasaan seperti itu gitu. Jadi ketika mungkin dengan pengajaran yang baru gitu ya, waktu itu mungkin gak pas menurutnya gitu. Tapi di akhir daripada hidupnya di bumi gitu ya, itu kan benar-benar ketika saya tinggalkan dari rumah sakit itu ya. Dan setelah pulang gak berapa lama itu kan dipanggil gitu ya. Dan waktu itu saudara dia bilang, Pak, saya mau nginap di gereja gitu, bersama dengan anak-anak. Karena memang sudah lama sekali dia meninggalkan Tuhan. Jadi waktu dia dulu di Tanjung Pinang gitu, dia memang tidak mencari tempat untuk beribadah yang lain. Dia tetap merindukan beribadah bersama dengan kita gitu. Ya, tapi apapun itu saudara, mari lihatlah kesabaran Tuhan gitu. Dia terlalu sungguh saudara, kalau saudara merenungkan gitu ya, kesabaran Tuhan, ketekunan Tuhan, walaupun dia seorang pencipta gitu ya, kita ini ciptaan. Dia itu tidak menganggap kita sekedar ciptaan saudara. Dia benar-benar sangat menghargai kita gitu. Karena memang saudara, dia sadar semua yang ada di dunia ini adalah berasal dari dia gitu. Itu yang membuat setiap kita sangat berharga. Jadi sebetulnya setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan, sebetulnya itu untuk setiap orang saudara, untuk setiap manusia gitu. Memang saudara, ada dia yang jadi ketika seseorang itu menolak gitu ya, maka firman itu bukan untuk dia gitu. Bagaimanapun dia berusaha ingin mendapatkan firman itu, dia tidak akan mendapatkan pengertian gitu. Tidak ada yang bisa dikerjakan oleh firman itu terhadap orang itu gitu. Jadi Tuhan juga memperhatikan ketekunan kita saudara. Bukan masalah kita benar atau salah gitu. Bukan itu gitu. Walaupun mungkin di awal mungkin cara kita mendekat kepada Tuhan itu mungkin salah. Namun saudara, ketika kita itu tekun gitu ya, kan itu hati yang dilihat oleh Tuhan gitu. Ketika kita memiliki hati yang rindu gitu, itu saja. Maka dengan berbagai macam cara dia akan menarik kita kembali kepada dia. Ingatlah saudara, hidup yang kita hidupi ini berasal dari Tuhan gitu. Kita gak boleh mengatakan kepada pencipta itu, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan terhadapku, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, sementara orang itu begitu. Kita gak punya hak, karena kita ini ciptaan. Dia pencipta kita. Otoritas itu ada di tangan dia gitu. Kalau hari ini seseorang itu dikatakan sudah cukup kamu menjalani hidup, tak ada yang bisa kita pakai alasan untuk mengatakan kok terlalu cepat Tuhan. Nggak bisa. Makanya saudara, benar-benar saudara,
Kalau saudara lihat kembali kepada kehidupan Ayub itu saudara. Jadi benar-benar saudara Tuhan mengajari dia setelah teman-temannya mulai ini ya, mengatakan perkataan-perkataan yang salah mengenai dia. Di situ memang Tuhan bangkit gitu ya. Karena memang tujuan Tuhan ingin menyatakan kebenaran. Dia ingin menyatakan kebenarannya. Dia ingin memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya, saudara. Wataknya, sikapnya, cara hidupnya gitu. Saudara, kita tidak akan pernah habis-habis memahami Tuhan. Dia menjadi pelajaran seumur hidup kita. Sampai kapanpun, saudara. Ada banyak sekali misteri-misteri yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Kalau kita merasa kalau seseorang manusia itu ketika dia mencapai umur sekian, saudara, 50, 60, maka dia akan mengalami kelelahan dalam menjalani hidup ini. Kenapa kelelahan, saudara? Karena dia itu sebetulnya kekurangan hidup. Jadi hidup itu sebetulnya semuanya berasal dari Tuhan. Jadi ketika seseorang itu tidak terikat lagi kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kebosanan dalam hidup gitu. Kesia-siaan gitu. Sekalipun dia memperoleh seluruh dunia ini. Itulah satu siksaan yang luar biasa. Ketika harus berganti dari tadinya dia punya kuasa menjadi tidak punya kuasa. Wah, saudara, itu satu penyiksaan bagi dia. Dia ingin berusaha. Sama, saudara, ketika seseorang itu ada di ujung maut gitu. Ya, gak punya kekuatan lagi untuk hidup. Ketika seseorang sakit, ketika mungkin kadang batuk saja gitu yang berkepanjangan itu capek sekali kan. Apalagi kalau sesak. Itu membuat seseorang itu panik, saudara. Takut sekali gitu. Sehingga dia ingin berjuang gitu. Waktu dia ingin berjuang itulah, disitulah satu penyiksaan yang luar biasa. Waktu dia berjuang untuk hidup. Makanya saudara, dalam perjalanan hidup kita ini, saudara ya, pada akhirnya kita itu harus sadar bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, entah kita itu diberkati, entah kita tidak diberkati, entah kita sehat, entah kita sakit, entah kita bahagia, entah kita itu menderita, itu adalah satu kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Jalani semua itu. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman ya, supaya kita boleh memahaminya ya. Firman itu ya dan amin. Sebanyak apa kita mendengarkan firman. Dan setelah itu kita mulai memahami firman mana, bagaimana cara kita menerapkan firman itu. Itulah sebetulnya kehidupan
yang benar dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ketika Tuhan katakan dia sudah datang kedua kali, itu firman. Mengenai jadi dia datang kedua kali bukan masalah kita itu. Jadi yang kita cari itu mana dia. Bukan itu intinya. Kalau dia datang, dia harus mengucapkan kayak gitu. Bukan itu intinya. Harusnya respon setiap orang ketika mendengarkan bahwa Tuhan sudah datang, maka orang itu sendiri harus datang kepada Tuhan yang sudah datang itu. Dan mereka harus menyelidiki gitu. Jadi ketika kita itu mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini gitu, bagian kita sebagai ciptaan itu adalah mendengarkan gitu. Karena kalau Tuhan sudah datang kedua kali, itu berarti sudah melampaui berapa zaman gitu. Sudah melampaui ribuan tahun. Makanya kita tidak boleh lagi mengandalkan zaman Taurat dan zaman kasih karunia untuk mengenal Dia. Kita nggak boleh mengandalkan pengalaman kita dalam membaca Alkitab, apa saja yang kita ketahui. Kita nggak boleh mengandalkan mereka. Kita nggak boleh mengandalkan pemahaman Petrus, pemahamannya Abraham. Nggak bisa. Ibaratnya, semua orang-orang yang pernah hidup itu sedang duduk di kaki Tuhan sekarang diajari oleh Tuhan itu sendiri. Iya. Karena belum pernah seperti ini. Di mana Tuhan itu sendiri mengajari umat manusia. Bahkan kalau kita berpikir kalau Tuhan itu mengajar seluruh makhluk, itu memang kebenaran. Bahkan mengajar seluruh ciptaan. Ada ayatnya, seluruh ciptaan, all creation, menantikan pernyataan anak-anak Allah. Jadi kalau kita ada sampai di zaman ini, saudara, kita sudah melampaui zaman gitu. Benar-benar saudara, kita nggak bisa mengandalkan pengalaman para pendahulu kita. Entah gimana pun hebat mereka. Justru dengan kita mendengarkan firman yang baru itu, Tuhan akan menyingkapkan semua segala kekurangan mereka. Bukan berarti ketika kita mendengarkan itu, kita lebih baik dari mereka. Bukan. Justru ketika Tuhan menyingkapkan segala kekurangan mereka, justru supaya kita itu bisa sadar diri gitu. Mereka saja dihakimi oleh Tuhan. Misalnya ketika saudara mendengarkan bagaimana Tuhan menghakimi cara Paulus mengenal Tuhan, itu bukan berarti orang yang dipakai dia untuk mengatakan firman itu lebih baik daripada Paulus. Tidak. Kita ini ciptaan, kita ini manusia yang dosa. Jadi harus Tuhanlah yang menghakimi. Tapi ingat, penghakimannya Tuhan itu tidak asal menghakimi, tidak. Dia menghakimi dengan benar. Setelah dia menjalani hidupnya, setelah orang itu menjalani hidupnya, barulah Tuhan menghakiminya dari apa yang dikatakan dia. Kita tidak akan tahu apakah seluruh perkataan Paulus itu benar atau salah, atau itukah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak tahu selama ini, kecuali diterangkan oleh Tuhan itu sendiri. Dan ingat, ketika Tuhan sedang menghakimi, maka dia itu justru ingin menyelamatkan.
Makanya ketika kita dihakimi oleh Tuhan, bersyukurlah gitu. Kita sekarang bisa memandang Tuhan dengan cara yang benar. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru gitu, sudah dengarkan saja. Nanti kalau kita itu benar-benar kedapatan lapar dan haus akan Tuhan, maka akan tiba saatnya pengertian itu akan diberikan kepada kita. Itu adalah upah kita. Tahukah saudara, ketika saya mulai menyadari, ketika ternyata betul saya hanya perlu menjaga, tidak perlu khawatir, itu adalah berkat yang luar biasa bagi saya. Iya. Karena saudara, Tuhan menyingkapkan. Jadi apalagi begitu dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Atau kemarin pakai kata Yahweh sebetulnya itu saudara. Saya langsung saudara punya pandangan itu betapa Ayub itu sangat menghormati nama Yahweh itu. Benar-benar dia menghormati Yahweh itu sebagai satu pribadi yang tak bisa dilawannya. Jadi ketika Tuhan menyebut Ayub itu sebagai hambaku, itu tidak boleh kita artikan bahwa itu ketika Tuhan mengatakan kan kepada murid-muridnya kan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Ketika Tuhan menyebutkan Ayub sebagai hambaku, itu tidak sama nilainya dengan ketika menyebut murid-murid itu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bukan. Itu jadi kita nggak boleh memahami firman Tuhan itu dari sudut pandang kita, dari manusia saja. Kita harus berhati-hati. Ini saudara Tuhan sendiri saudara yang mulai mengajari kita. Jadi sekarang kita sedang masuk kepada satu pemahaman yang baru tentang Allah itu. Jadi kalau dikatakan Allah itu sendiri yang mengajari kita, Bapa itu sendiri yang mengajari kita, dia harus bawa tingkat pengertian kita. Dia harus bawa, dia naikkan kita. Nah, waktu kita dinaikkan itu, disitulah pengertiannya kita sedang diberikan pakaian putih. Makanya dikatakan kita mesti terus mengenakan pakaian putih itu supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu katanya. Jadi pakaian putih itu adalah perkenanan Tuhan gitu. Ingat, bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan. Bukan karena kita itu rajin menolong orang, bukan. Itu sudah lewat. Makanya kan kalau sudah lihat ketika tempat, ketika Tuhan memanggil gitu kan, mengundang orang-orang katanya kan, diundang orang yang punya lembu, yang ini gitu kan. Mereka semua punya alasan kan. Kan itu kan peristiwa akhir zaman. Karena tempat itu kosong, masih banyak yang kosong, maka disuruh utusan-utusannya pergi kemana? Ke persimpangan-persimpangan, ke pasar-pasar. Makanya sampai nanti ditemukan, ternyata waktu mereka masuk, mereka tidak pakaian pesta kan. Dia sudah ada di dalam, tetapi dia tidak pakai pakaian pesta. Kenapa Tuhan itu sangat murka? Karena mereka tidak tahu siapa yang sedang mengundang mereka. Kalau dikatakan semua harus pakai pakaian pesta, berarti sudah tersedia pakaian pesta. Tinggal orang itu mengenakan.
Makanya dimarahin. Kan nggak boleh ada alasan gitu. Oh aku nggak punya pakaian pesta, nggak bisa. Karena kan mereka itu kan semuanya itu kan bayangkan dari pasar-pasar. Mungkin mereka gelandangan saudara. Ya kan? Jadi tinggal kan mereka itu kan berarti kan begitu untuk masuk ke situ. Mereka itu harus sudah pasti ada pakaian pesta di sana, saudara. Karena kan nggak mungkin, saudara, di dalam pesta itu, ketika seorang orang kaya yang membuat pesta itu gitu, gak mungkin akan ada bau-bau yang sangat menyengat di situ kan, bau busuk gitu, gak mungkin kan. Itulah yang membuat ditanya, kenapa kamu gak pakaian pesta? Namun dia diam saja. Jadi saudara, orang-orang yang diundang ini saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan. Makanya ketika kita diundang di sini, bukan karena kebaikan kita. Jadi ketika kita sekarang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau Tuhan yang mengundang kita ke sini, berarti dia bertanggung jawab. Makanya semua, anak-anak, tua, muda, besar, kecil. Jadi nggak masalah tingkat pendidikan kita bagaimana, nggak ada masalah di situ. Saya ingat saudara, saya ini nggak bisa bicara dulu saudara. Tapi itu saudara, tingkat pertumbuhan saya ketika saya jadi full time itu cepat sekali. Jadi ada orang yang lama-lama yang sudah senior, lama-lama gitu saudara. Itu pada akhirnya harus mendengarkan saya gitu. Saya ingat dulu saudara ketika saya itu dulu di Komsel gitu ya. Wah semua itu mereka sudah senior-senior saudara. Udah lama-lama gitu. Saya ingat saudara ketika dulu masih saya Komsel gitu ya, masih di rumah di mana pasar yang sudah mati gitu ya. Saya kos di situ saudara ya. Tinggal di situ gitu. Di kios-kios itu saudara. Saya ingat kalau misalnya saya pergi FA dulu saudara. Itu saya sudah ikut FA di Sukajadi saudara. Iya. Benar-benar Sukajadi, bukan Sukajadi yang liar gitu, bukan. Benar-benar Sukajadi saudara. Iya. Saudara orang yang sangat kaya sekali saudara. Dia waktu itu tidak berapa lama dia itu pindah ke Australia saudara. Dia dulu koordinator doa gitu. Iya. Bahkan saya ketika saya itu saya kan masih kerja sama orang dulu itu kan. Itu saya berapa kali dipanggil untuk lihat dulu mesin cucinya gitu. Iya. Jadi waktu itu saudara, orang-orang itu sudah semua sudah, wah kalau misalnya khotbah di FA itu ya saudara, itu jauh sekali mereka sudah di atas saya gitu. Jauh dari cara mereka khotbah itu, waduh. Saya ingat saya waktu itu saudara bawa icebreaker gitu ya. Nah, dari situ awalnya kan. Saya nggak tahu gimana cara bikin icebreaker gitu. Saya masih baru-baru tahu main gitar gitu kan. Pas pada waktu itu pengawas yang datang itu ada seorang yang pintar sekali main gitar gitu. Bayangkan saya mimpin icebreaker, petik nada gitu untuk tebak-tebak lagu gitu. Lagu apa ini gitu kan. Saya buat itu untuk icebreaker. Waduh saya malu sekali. Nah nggak bisa gitu maksudnya. Ya karena saya nggak jago juga gitu kan. Nggak tahu gitu bikin nadanya. Nanti gantikan sama bapak itu gitu. Dia cukup senior di dewasa muda waktu itu saudara. Dia si bapak itu pernah dia jadi ketua juga. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang
hebat-hebat dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi dengan cepat begitu saya full time, saudara. Waduh, itu seperti jomplang sekali, saudara. Iya, cepat sekali. Dulu saudara kan tidak sembarangan kalau misalnya khotbah di Nagoya, khotbah di Tapga itu saudara, kan nggak sembarangan saudara. Nggak semua bisa khotbah di sana gitu. Jadi saya dipercayakan di sana. Itu kalau misalnya dapat jadwal khotbah itu, wah, itu bisa banyak sekali dapat jadwal. Dari seorang yang boleh dikatakan ya pendidikan dari segi apa bicara tidak bisa. Makanya itu adalah pemberian. Jadi kalau saya ceritakan misalnya semua apa yang mujizat-mujizat yang terjadi, itu pemberian. Nah, ketika diambil sikap kita itu saudara. Jadi sebetulnya kita itu sedang dibawa masuk ke level yang baru. Jadi kita akan mengalami itu. Justru jangan takut. Jadi pada waktu itu memang saudara, waktu awal-awal itu saudara, memang benar-benar saudara, saya itu menemukan orang-orang yang tulus. Benar. Jadi walaupun dia sangat kaya gitu, sudah tinggal di situ gitu ya. Kami itu benar-benar saudara, ada banyak juga yang ini saudara ya, yang orang-orang sederhana gitu. Iya. Itu memang mereka benar-benar boleh saya temukan gitu, tulus gitu ya, walaupun kaya gitu ya. Itu benar-benar rendah hati saudara. Iya. Dulu memang kalau saya ingat gitu ya, saya ingat bagaimana dulu, bayangkan saya itu pernah itu saya FA dulu gitu. Itu benar-benar sama orang yang satu keluarga gitu. Kadang-kadang kami tinggal berdua, bertiga gitu ya, sama satu keluarga ini gitu. Itu ada di Baloi Center itu saudara. Waduh. Sampai akhirnya dia itu jadi kepala sekretariat ya, ibu itu ya. Tapi saya pernah jadi ketua FA-nya. Jadi benar-benar saudara, masa-masa itu saudara, itu benar-benar membangun saya gitu. Sehingga saya tidak pernah sedikit pun minder ketika bertemu dengan orang paling kaya sekalipun gitu. Mau dia orang paling hebat gitu, saya nggak pernah minder sama sekali. Nah, saya tahu itu Tuhan bawa. Jadi ketika Tuhan ambil, sebetulnya seperti itulah Ayub, Abraham. Jadi dia sudah tiba pada satu benar-benar gini, Tuhan yang memberikan aku ini anak. Gitu. Jadi pada waktu itu kan benar-benar ketika dia belum punya anak itu, baginya harta tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Untuk apa semua nanti? Aku udah mau mati. Masa akan nanti hartaku ini akan diwariskan kepada hambaku katanya. Keadilan. Itulah dasarnya dia diberikan anak. Benar-benar harus anak dia. Benar-benar dia harus dari anak perempuan merdeka. Iya, nggak boleh dari anak budak. Walaupun pada waktu itu Abraham itu tidak peduli tentang status budaknya Hagar itu saudara. Kan sebetulnya kan kesalahan daripada Sarah juga memberikan Hagar itu kepada dia. Tetapi ketika Sarah itu harus mengusirnya, Tuhan membela Sarah, bukan membela Abraham. Iya, karena memang skenarionya harus seperti itu gitu, harus dari perempuan merdeka. Kan itu penting sekali saudara.
Karena nanti itu akan melahirkan satu karakter yang baru. Jadi Tuhan itu melihat jauh ke depan. Makanya saudara, Israel itu saudara, itu sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena akarnya itu saudara. Jadi saudara, ketika sekarang tanpa sadar saudara kita itu dibawa naik tinggi gitu ya. Naik tingginya gini. Kalau orang itu masih gini, mereka punya, tapi mereka mempertahankan kepunyaan mereka itu saudara. Pertahankan. Ibaratnya gini saudara, seseorang diberikan karunia A, B, C, D, diberikan harta, diberikan jemaat yang banyak, diberikan gereja yang besar mungkin. Kan itu kan pemberian. Tapi waktu itu mau diambil, ketika itu diambil daripadanya, mereka mempertahankan sebagai milik mereka. Itulah roh antikris. Iya, makanya saudara nanti kan akan diperhadapkan saudara. Ketika mereka sudah tua gitu, harta mungkin berapa triliun gitu. Mulailah saudara anaknya atau menantunya ingin menguasai. Pasti saudara akan berhadapan dengan seperti itu. Pasti. Itu adalah cara Tuhan. Sekarang kamu itu bisa belajar enggak? Jadi pada setiap orang seperti itu. Ingat ya, Tuhan itu walaupun, karena kan memang manusia itu sudah rusak. Tujuan Tuhan tidak satu pun binasa. Itu mesti kita ingat itu saudara. Jadi kadang saudara ketika kita melihat orang yang rusak gitu ya, kita nggak boleh menganggap rendah. Kita kan diuji di hati kita ini saudara. Siapapun dia. Jangan-jangan nanti ternyata di depan mata kita Tuhan berbicara kepada dia. Kalau aku mau dia hidup, itu bukan urusanmu. Jadi saudara, Tuhan itu saudara, jadi ketika kita diperhadapkan dengan semua itu saudara, kita mesti benar-benar saudara tetap menjaga kerendahan hati kita. Ingat semua pemberian. Ingat apa yang kita peroleh saat ini. Kan saya sudah terangkan kepada saudara tadi, siapa saya dulu. Ya kan? Dan sekarang ketika Tuhan mengajari kita tentang kehidupan Ayub, disingkapkan loh, dikasih ini loh. Kamu lihat gimana Ayub itu. Jadi bukan masalah bagaimana Tuhan mengambil semuanya itu dari dia, lalu dia itu hebat sekali, dia tidak mengunjungi tempat kejadian perkara. Ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan, dia diam saja. Malah dia bilang, kamu ini perempuan kayak perempuan bodoh kamu. Masa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Dia tidak tahu loh apa yang terjadi di alam roh. Kalau kita saudara sudah belajar alam roh, beda dengan dia waktu itu. Makanya kita bisa mengatakan, kan karena sudah kejadian. Kalau tidak ditulis itu, kita tidak tahu percakapan Tuhan dengan iblis. Jadi Ayub dulu tidak tahu percakapan itu saudara. Tapi saudara, benar seperti yang Tuhan tetapkan tentang Ayub. Kan pada waktu itu saudara, kan kita tidak tahu firman apa saja yang sudah didapatkan oleh Ayub. Kan kita tidak tahu. Tidak dituliskan di sana. Yang dituliskan adalah bagaimana dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kan tidak ada kisahnya di sana. Bagaimana, apa yang membuat dia bisa menjaga hidup seperti itu? Baru karena kita punya pengertian tentang alam roh,
Karena kita punya pengalaman, misalnya seperti saya punya pengalaman, hidupku bukan aku lagi. Sampai kapan kamu terus begini? Barulah saya mengerti. Jangan-jangan kan berarti seperti Henokh, seperti Abraham, mereka punya seperti itu. Apa yang membuat seseorang bisa menyerahkan nyawanya? Apa yang membuat Yesus bisa menyerahkan nyawanya? Sekarang kita tahu. Karena dia adalah Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada dia. Dan roh Tuhan itu bertumbuh di dalam dia. Karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada kita melalui manusia Tuhan Yesus itu, saudara. Manusia Yesus itu. Kita jadi mengerti. Tapi kita mengertinya bukan teori, pengalaman. Iya. Makanya benar Tuhan hidup dalam kita. Tuhan yang masih tinggal dalam kita. Kalau enggak, saudara, kita tidak akan bisa menyerahkan reputasi kita. Ya. Cobalah bayangin, saudara, gimana lah saya menjalani hidup ketika pada waktu saya itu orang penting, tiba-tiba yang ini, saudara, tadinya orang itu menghormati saya, tapi ketika saya tidak lagi di situ, saya turun tahta. Jadi seorang tukang servis AC. Servis AC lagi di rumah yang dulu sangat menghormati saya. Servis AC di rumahnya, di kamarnya. Gimana coba? Kok bisa gitu? Ya kan? Kok bisa? Kalau bukan karena roh Tuhan. Kalau bukan karena roh Kristus. Itu kan? Sederhananya kan gitu kan? Iya kan? Ngepel waktu itu bocor pula, saudara. Harus saya ngepel, saudara. Di kamarnya. Apa rendah? Tapi pada itu saya ingat, saya tidak peduli. Ya silakan. Setiap hari bawa motor itu pasti diperhatikan oleh gembala kita dulu gitu. Dikirim utusannya, saudara, untuk mengecek. Siapa tahu saya mau kembali. Nah gitu kan? Dia mungkin akan pikir, wah kamu tahu sekarang kenapa dulu kamu ini. Mungkin dia omongin di antara para full timernya. Kamu lihat dia. Lihat. Bodoh kan dia kan. Seandainya dulu dia di sini, mungkin sudah begini, dia tidak akan seperti itu. Sekarang omongannya kayak gitu. Tapi ketika Tuhan benar-benar saya tetap tinggal di situ, saudara, setiap hari lewat situ untuk waktu yang panjang. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya bisa seperti itu? Kenapa? Karena secara perlahan Tuhan yang sangat mulia itu sedang menunjukkan kepada saya melalui kehidupan yang saya jalani. Dulu kamu ada di tempat yang tinggi. Ya, aku bersama dengan kamu. Aku kan yang membuat kamu ada di situ. Oke? Menjadi orang penting di sana. Sekarang aku itu turun menjadi orang yang sederhana. Kan itu kan Tuhan kan? Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan bisa menjalani kehidupan yang rendah itu. Gitu, saudara. Perjalanan kita sekarang. Itulah yang membuat, saudara, saya itu, jadi ketika saya misalnya menerangkan tentang guru kita gitu ya, saya seperti bilang kayak gini, seandainya guru kita ada di sini sekarang, ayo, dia menghakimi antara aku dengan kalian, kira-kira kayak gitu. Sudah dengan para senior-senior saya di RTM itu, saya kayak berani, saudara, nantang mereka. Makanya, saudara, Yesus juga berani ngomong kayak gitu. Kan orang-orang itu kan sangat memuja-muja Abraham. Makanya Tuhan bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan Abraham bersuka cita melihat hariku.
Siapakah yang bicara itu? Gitu loh saudara. Dari situlah kita tahu kalau itu adalah Allah. Kalau Yesus baru dilahirkan kemarin. Sama dengan hidup kita ini saudara. Disitulah kita merenungkan saudara. Semua perkataan Tuhan Yesus itu dalam sekali jadi. Iya. Dari mana? Dari firman yang baru ini. Dari perjalanan pengalaman kita. Ketika kita ada di RTM, Tuhan ada di sana. Yes, Tuhan ada di sana. Iya dong. Kalau kita tidak diajarin bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa apa namanya ya? Semudah ini mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak punya banyak pengalaman tentang alam roh gitu, mana kita bisa mengerti secepat ini, mana bisa pikiran kita secepat ini. Ketika saya baca buku-buku rohaninya, ya betul, Rick Joyner itu saudara. Ya saya cepat sekali ngerti. Bukankah Tuhan yang membawa saya membaca semua buku-buku rohani? Tuhan yang bawa. Panjang sekali perjalanan kita ini saudara. Ketika kita bekerja, bukankah Tuhan yang ada di sana? Tuhan ada di sana, memperhatikan semuanya. Supaya kita terus bertumbuh, Dia lupakan semua kesalahan kita. Iya. Kalau kita ingat kembali tentang diri kita ketika kita bekerja, pasti banyak hal yang salah. Disitulah iblis akan menuduh kita. Tapi Tuhan, setiap kali kita datang kepada Dia, Dia sudah tetapkan. Dia gak peduli betapa rusaknya kita. Sekarang yang Dia pedulikan adalah, apakah kamu mau datang kepadaku? Itu aja yang dipedulikan sama kita. Siapapun kita di sini, makanya saya katakan, untuk kita bisa ada di sini, untuk Pak Tian bisa ada di sini, ada cara Tuhan. Dia nggak peduli entah gimana kehidupannya sebelumnya, nggak peduli dia. Entah bagaimana sulitnya mungkin Pak Tian untuk bisa mendengarkan ini gitu. Dia tahu. Dia sudah siapkan dirinya. Misalnya entah Pak Tian datang gitu lalu nggak dia ngerti semua lalu tertidur. Tuhan sudah siapkan hatinya untuk itu. Justru Dia itu sangat tertantang sekali saudara untuk membawa orang-orang seperti itu. Iya. Sangat tertantang sekali. Karena apa? Karena memang kita memiliki rohnya Tuhan. Kita ini manusia, berbeda dengan binatang. Derajatnya kita. Apalagi kita hidup di zaman ini. Apalagi kita mengakui Tuhan sudah ada di antara kita. Dia menampakkan diri setiap pagi. Itu firman saudara. Apa yang kita percayai itu pasti terjadi. Percayalah. Seperti itulah saya percaya sama Tuhan. Bayangkan dari sejak awal saudara. Sampai hari ini saudara. Sejak saya lahir baru. Sejak saya pertama kali jumpa sama Tuhan. Makanya seperti saya bilang, gak ada ketika saya pergi yang melayani ke Sumatera Barat itu saudara. Kalau orang Batak bilang, dangadong nadul-dul. Semua rata. Gak ada yang mencoba ingin menghalangi gitu ya. Nggak ada yang bisa. Iya, bahkan pada waktu itu saudara, itu benar-benar saudara, bagaimana Tuhan sibuk sekali saudara, membuka jalan. Iya, aneh-aneh saudara peristiwanya itu. Jadi pada waktu itu benar-benar saudara saya sadar sekali Tuhan sedang berjalan keliling. Iya.
Tapi saudara, ketika ujian berhenti katanya gitu. Oh, kamu lihat kan? Coba kamu lihat sistem kerjanya. Kira-kira apa hasilnya yang kamu lihat? Oh, coba perenungan panjang gitu. Tuhan buat kita berhenti. Lihat kalau kita lihat bagaimana pelayanan kita ke Singapura. Wow. Lihat bagaimana kita di radio. Lihat bagaimana dulu kita saudara bisa bikin seminar. Iya kan? Dari mana uangnya? Iya kan? Dari mana? Dari mana kita bisa bayar sampai 2 tahun kalau nggak salah radio itu saudara. Ketika yang pertama waktu kita dapatkan sudah dibayarkan yang tahun pertama. Tapi waktu kita yang pegang dari mana? Lebih dari sewa ruko loh itu saudara. Untuk 1 tahun itu saudara. Iya. Bagaimana kita punya sekretariat? Dari mana semua? Coba lihat itu saudara. Saudara dari situ saudara, disitulah lahir saudara. Apa namanya? Iman saya gitu. Benar-benar karena melihat Tuhan yang memberi. Iya. Jadi ketika kita bisa menerima firman Tuhan yang mengambil, lalu kita katakan terpujilah nama Tuhan, tidak menyalahkan apapun tentang bagaimana prosesnya diambil dari kita. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Saudara, saya itu benar-benar saudara kayak mengalami, kayak melihat kehidupan Ayub itu saudara. Iya, gila sekali nih orang. Iya. Apalagi ketika itu sudah dia bisul-bisul itu saudara. Dia tetap bisa menjaga mulutnya saudara. Jadi ketika dia bilang apa namanya, dia mengutuki hari kelahirannya, itu benar-benar dia sangat benci. Bencinya terhadap dirinya. Karena ada gejolak di dalam dirinya ingin mengutuki Tuhan. Pada waktu itu saudara, dia sadar sekali dia seperti sendirian saudara. Daripada nanti sampai keluar perkataan mungkin yang menghujat Tuhan dari mulutku ini gitu. Lebih baiklah Tuhan, aku tidak pernah dilahirkan. Artinya gini, dia sadar sekali kehidupan dia itu berasal dari Tuhan. Wow, itu tingkat. Makanya sudah ketika habis itu saudara, tidak ada lagi, iblis tidak bisa lagi menyentuh dia. Nggak bisa. Nggak bisa lagi menuduh dia. Itulah sebetulnya keselamatan kita saudara. Seperti itulah keselamatan kita. Kalau saudara bisa merenungkan kehidupan Tuhan yang ada dalam saudara, kan sudah lihat gitu. Kita kan sama semua. Bolehkah saya meninggikan diri di atas saudara? Kan gak bisa. Itu kan bukan roh Kristus. Masakan saya misalnya, ketika saya misalnya mengalami semua hal itu yang luar biasa tadi itu kan satu hal. Itu kan semua yang dikejar orang dalam percaya kepada Tuhan Yesus kan. Mereka senang, mungkin mereka bangga dengan pencapaian mereka. Tapi ketika diambil dari mereka, siap gak? Berarti kan mereka hanya menerima sebagian Tuhan kan. Apa bedanya dia dengan Lucifer? Kan gitu kan. Kan dia gak rela saudara. Kan dia sangat ini sekali saudara dengan karunia-karunia yang diperoleh dia. Makanya dia ingin dipuji. Dia ingin membuat tahta. Kan di sini kan apa namanya, bagaimana semua orang-orang itu tertipu kan. Dulu saudara kalau ingat gimana Pak Jokowi ketika waktu pertama-tama mau jadi presiden, dari dia menjadi di DKI gitu. Lihat, wah petugas partai dia manut. Tapi setelah dia berkuasa,
Lihat bagaimana arogan. Kan itu kan? Itu cukup licik sekali. Tapi itulah manusia. Saya sudah katakan dulu pun kami juga rendah hati semua dulu. Wah, bapak kami sangat rendah hati. Itu yang membuat kami, saudara, benar-benar, saudara, sangat kaku. Dia ikut jahit horden gitu. Iya. Pas waktu di zaman saya itu dia masih di, ya belum, posisinya kan masih ada di atas dia di sini gitu. Wah, sehingga dia harus curhat sama kami. Bagaimana menderitanya dia. Itu kan? Itulah manusia, saudara. Jadi sekarang, saudara, ketika kita melihat itu semua, itu pengalaman itu sudah begitu nyata dalam hidup saya. Jadi ketika kita mengalami satu bagian yang baru, kita didisiplin, kita dihajar, kita dihakimi Tuhan, gitu. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi kita. Iya. Dia benar-benar merindukan setiap kita. Jadi setiap kali kita datang kepada dia, saudara, kita melupakan yang lama. Karena apa? Kenapa kita mesti melupakan yang lama? Karena kalau kita mau menghadap dia, nggak boleh ada dosa gitu. Makanya harus ada firman yang kita ingat. Jadi firman itu yang akan menghajar kita. Firman itulah pakaian kita. Ya. Bukan kita membayangkan, oh Tuhan ada di sini lalu gini dia lihat. Bukan, firman. Firman, makanya dikatakan makan firman. Makanya semua itu mesti kita ingat, mesti, oh makanya firmannya bilang kayak gini ya. Nah, gitu. Diajar kita. Dituntun kita, ditaklukkan kita. Iya ya. Kenapa mesti aku terus menyalahkan diriku sendiri ya? Karena kalau kita terus di posisi kita yang rendah gitu, nggak bakalan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan nggak bakalan. Kita akan kalah terus. Kita akan tertuduh terus. Jadi kalau Tuhan pakai orang lain memberkati kita, orang itu tidak akan pernah kehilangan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Karena yang sedang diberkati itu adalah Tuhan yang ada dalam kita. Iya dong. Nah, coba-cobalah orang itu. Ya ini. Mungkin menganggap rendah kita gitu. Karena mungkin tidak sesuai seperti yang dikehendaki dia. Dia mau mengatur kita gitu. Orang mau mengatur kita. Karena dia memberkati kita. Orang itu harus berurusan dengan Tuhan. Makanya saya sudah nggak pernah, saudara, diukur sama orang kaya. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kenapa? Saya tahu kalau orang berkati saya, mereka sedang memberkati Tuhan. Dan Tuhan saya tidak pernah berhutang. Kan ingat dulu ketika saya, saudara, yang saya bilang itu, sampai yang dikembalikan 3 kali itu, saudara. Saya itu benar-benar malu sekali, saudara. Karena setiap kali lewat gitu kan, pas lagi gak punya uang gitu kan, ingat ada uang di dia gitu kan. Karena kan gak ada dibilang dia, aduh Pak inilah saya gak punya uang gitu. Gak ada dibilang dia. Justru pada waktu itu setelah saya dapat berkat, saya kasihkan ke dia gitu. Maksud saya tersembunyi dalam diri saya waktu itu. Ya dia bisa ingat. Gitu loh. Enggak, malahan pikirnya dia, oh berarti dia sudah lupakan hutangnya. Gitu loh. Waktu itu gitu. Tapi waktu saya terus ingat itu, saya ingat sekali, saudara. Saya sudah mendapatkan gantinya 3 kali. Gitu. Jadi Tuhan bilang sama saya situ. Ketika lewat situ kan, saya ingat lagi gitu. Tuhan bilang gitu. Apakah 3 kali belum cukup, katanya. Saya ingat itu, saudara. Itu benar-benar saya malu, saudara. Itulah yang membuat saya bisa melupakan itu. Iya.
Dan ada kejadian lagi yang lain selain itu, saudara. Makanya sudah saya bilang Tuhan itu nyata sekali, saudara. Jadi benar-benar, jadi ketika saya bilang itu kan, sampai kapan kamu terus begini? Itu sampai pada satu titik, saudara, di mana saya benar-benar merasa Tuhan itu kayak capek sekali menghadapi saya. Itu loh, saudara. Benar-benar ketika saya lihat itu. Tapi walaupun dalam diri saya pada waktu itu, saudara, iya Tuhan, tapi aku nggak ngerti loh gini loh. Itulah bodohnya saya. Iya, itulah bodohnya kita, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah menyerah. Wah, itu yang saya suka gitu dari Tuhan itu. Iya, kalau saudara merenungkan itu, saudara, wah, saudara juga akan bisa menerima orang lain, akan bisa mengampuni orang lain. Iya. Disitulah kita benar-benar, saudara, tanpa sadar sedang masuk ke dalam tempat tinggalnya Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Inilah yang membuat kita menjadi pohon tarbantin. Nanti hari Minggu ya, kita belajar tentang pohon tarbantin. Kokoh, saudara, lewat pengalaman perjalanan kita. Baik, nampaknya sudah jauh. Pas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperoleh kehidupan daripadamu Tuhan. Kesegaran, nafas yang baru, tubuh yang sehat. Seluruh organ-organ tubuh kami sudah disirami oleh firman Tuhan. Sehingga seluruh tubuh kami ini menjadi tubuh yang sehat. Menurut firman Tuhan, menurut Tuhan. Kami pun menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kami ini telah memperoleh berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah. Apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jelita. Sudah mandi belum?